Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku bertawasul kepadamu, berwasilah, bermediasi denganmu dalam memohon kepada Allah. Mohonnya ke siapa? Ke Allah. Tapi nyebut nama Nabi Muhammad. Ini juga syirik akbar, berdoa, meminta kepada ahli kubur. Walaupun yang diminta adalah doa. Walaupun yang diminta apa? Doa. Minta doa kepada ahli kubur. Ini banyak ulama yang mengatakan bahwa itu syirik akbar. Minta doa itu bagaimana? Misalnya ke kuburan, kita mengatakan, ya wali fulan, doakan aku, mintakan aku kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar urusan-urusan dalam keluargaku menjadi mudah, agar kesulitan-kesulitan hidupku menjadi hilang. Ini minta kepada ahli kubur, tapi yang diminta apa? Doa. Doakan aku agar demikian. Namanya musyrik itu orang yang menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Kalau orang ateis bukan musyrik. Kalau orang tidak percaya sama Allah, asalnya dia bukan musyrik. Namanya musyrik secara bahasa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada selain Allah. Kenapa? Karena dia mengambil syarikat, dia mengambil tandingan, andad, dia mengambil tandingan bagi Allah. Itu namanya musyrik. Nah, orang kalau minta berdoa kepada Allah, berdoa juga kepada wali, itulah musyrik. Orang yang sujud kepada Allah di masjid, sujud juga kepada kuburan, itu juga namanya musyrik. Ya. Orang yang menyembelih tatkala musim haji karena Allah, tapi dia menyembelih juga untuk jin, itulah musyrik. Itulah hakikat kesyirikan, beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah. Itu hakikat kesyirikan di situ. Jadi bukanlah orang musyrik orang yang tidak mengenal Allah. Orang musyrik itu orang yang mengenal Allah, tapi dia mengambil tandingan bagi Allah. Makanya Nabi menyuruh mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang jahiliyah juga menunaikan ibadah haji. Nabi datang kepada mereka di Mina. Nabi mengatakan kepada mereka, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan kalimat Allah, kalian akan bahagia, kalian akan menang, kalian akan sukses. Ucapkan kalimat ini. Terus Nabi dakwakan siang malam untuk agar manusia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Orang-orang musyrik Mekah mengetahui tentang makna kalimat ini. Umat Islam nggak tahu. Disuruh mengucapkan kalimat Allah, nggak mau mereka. Karena apa? Kalau mengucapkan kalimat ini berarti meninggalkan semua patung yang ada, semua sesembahan yang ada, untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Orang musyrik Mekah tahu. Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak menjadi satu Tuhan? Hanya Allah saja. Ini kalimat yang sangat mengherankan, kata mereka. Jadi mereka paham, orang-orang musyrik Makkah paham, kalau kalimat la ilaha illallah yang diucapkan itu berarti harus beribadah hanya kepada Allah, meninggalkan semua patung-patung mereka, Lata, Uzza, Manah dan yang lainnya, Hubal. Mereka tinggalkan semuanya untuk beribadah hanya kepada Allah. Maka mereka nggak mau mengucapkan kalimat ini. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa idza qila lakum la ilaha illallah yastakbirun. Apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka sombong, mereka tolak kalimat itu. Karena mereka tahu tentang apa? Konsekuensinya. Sekarang umat Islam mengucapkan kalimat ini tidak tahu tentang maknanya. Bahkan dipakai ucapan ini untuk zikir, sampai dibuat macam-macam zikir oleh mereka. La ilallah, Allah, Allah, huhu dan yang lainnya. Dibuat main kalimat ini oleh mereka. Kata mereka sampai pingsan. Kalau sudah pingsan, baru mereka tahu tentang makna hakikatnya. Mereka tidak tahu sama sekali. Tambah jauh mereka dari agama ini. Karena mereka nggak paham tentang kalimat ini. Nggak paham tentang rukun kalimat ini, tidak paham tentang syaratnya. Maka harus terus diingatkan tentang mana kalimat ini. Sedangkan Nabi SAW ketika mendakwakan kepada orang musyrik, maka orang musyrik tahu. Makanya para sahabat begitu mengucapkan kalimat ini, mereka kokoh dan kuat dengan kalimat ini, nggak bergeser dengan kalimat ini. Dari kalimat yang hak, mereka mendapatkan kenikmatan dengan mengucapkan kalimat ini. Mengetahui tentang hakikatnya, mengetahui tentang rukunnya, mengetahui tentang syaratnya, mengetahui tentang konsekuensinya, mereka nikmat. Maka mereka pertahankan, hatta mereka disiksa, hatta mereka dibunuh, mereka siap untuk mempertahankan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah. Apakah engkau nggak tahu bahwa ziarah ke makam anakku Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini bisa mengabulkan 70 hajat? Nggak ada orang datang ke Tarim, ziarah ke Tarim seperti kita ini, kecuali panggilan daripada Bagi Mughazam ini. Jadi alhamdulillah kita datang ke sini berkat panggilan beliau, minta sama beliau hajat-hajat kita, apa yang kita minta sama beliau. Juga dikatakan nanti kita insyaallah ziarah makamnya Habib Abdullah Al-Haddad di situ ya. Abdullah Haddad bilang barang siapa yang ziarah ke Tarim, insyaallah dia pulang dapatnya lebih daripada yang dia. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. La ilaha illallah mempunyai dua rukun. Yang pertama nafi, artinya menafikan semua yang disembah selain Allah. Yang kedua itsbat, menetapkan ibadah hanya kepada Allah saja. Dari dua rukun ini, nafi kita wajib menafikan, wajib kita menolak, wajib kita mengingkari semua yang disembah oleh manusia selain Allah.
Apakah manusia menyembah patung, menyembah pohon, menyembah kubur, menyembah Nabi Isa, menyembah batu, menyembah apa saja? Semua sesembahan itu sesembahan yang batil. Perbuatan yang mereka lakukan syirik. Kita wajib mengingkari dan menolak. Nggak boleh sekali-kali membenarkan orang yang datang ke kubur-kubur, kubur wali, kubur habib, kubur kiai yang mereka minta ke sana kepada penghuni kubur itu, minta rezeki, minta kemudahan urusan, minta jabatan, minta sukses, minta lulus ujian, semuanya adalah kufur dan syirik. Ini perbuatan syirkun akbar. Karena kita wajib berdoa dan meminta dan beribadah hanya kepada Allah saja. Ketika dipalingkan kepada selain Allah, maka ini perbuatan syirkun akbar. Maka kita wajib menafikan, mengingkari, menolak semua yang disembah selain Allah. Yang hak itu yang satu Allah saja. Semua selain Allah yang disembah oleh manusia semuanya batil. Dan Allah yang maha tinggi dan Allah yang maha besar. Kalau sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ingkari semuanya. Kemudian kita wajib menetapkan ibadah hanya kepada Allah saja. Kalau ada orang yang dia mengatakan saya yang penting ibadah hanya kepada Allah saja, orang mau nyembah apa saja, masa bodoh. Benar nggak tauhid yang seperti ini? Tidak benar tauhidnya. Dia wajib mengingkari semuanya. Nggak boleh mengatakan yang penting saya ibadah kepada Allah. Orang mau nyembah kubur, nyembah batu, nyembah Isa, masa bodoh? Nggak bisa. Dia wajib mengingkari. Hatinya mengingkari, lisannya mengingkari perbuatan mereka, karena semuanya batil, semuanya sesat, semuanya kufur. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah padaku. Ketika orang beribadah kepada selain Allah, Allah nggak akan redha. Hatta yang disembah itu Nabi Muhammad SAW, hatta yang disembah itu malaikat Jibril, Allah nggak akan redha. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW dalam surah Yunus ayat 106. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. Dan janganlah kamu berdoa, janganlah kamu beribadah, janganlah kamu minta kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak bisa menolak bahaya kepadamu. Kalau engkau lakukan juga, maka engkau termasuk orang-orang yang zalim. Zalim di sini artinya syirik, karena tidak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali hanya Allah. Tidak ada yang bisa menolak bahaya kecuali hanya Allah. أنتم إمامنا يا بن موزين اقضي حاجاتنا Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa, ya Allah dengan perantaraan Nabi Muhammad sampaikan maksud kami. Ini nggak boleh. Nggak pernah ada sahabat melakukan demikian, tidak pernah ada. Kalau kita mau berdoa langsung kepada Allah, karena Allah memerintahkan demikian. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah itu dekat. Kita berdoa langsung kepada Allah tanpa perantara. Jadi ceritanya ini tuh yang bangun tuh yang bagian bersudah tuh Imam Ali ya. Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi kata kalau yang punya keturunan, pengen hamil lagi, pegang doa. Ini kita di Masjid Assegaf ini tuh yang bangun Habibur Rahman Assegaf. Wah itu dia wali besar Habibur Rahman Assegaf. Nggak boleh menyembah patung, kubur, batu dan yang lainnya, nggak boleh. Jelaskan. Nggak boleh mendatangi kubur-kubur wali untuk disembah, nggak boleh. Kalau ziarah kubur boleh, tapi datang mereka untuk mengatakan bahwa kubur itu mengandung keramat, barokah dan yang lainnya, ini juga nggak sesuai dengan kalimat apa? La ilaha illallah. Ziarah kubur boleh, tapi tujuan meminta istighatsah, minta tolong, nggak boleh. Atau menjadikan mereka sebagai syafaat kepada Allah, nggak boleh juga. Tidak boleh. Menjadikan perantara kepada Allah nggak boleh. Apa bedanya orang-orang itu dengan orang-orang kafir? Orang-orang kafir menjadikan patung-patung sebagai apa? Perantara kepada Allah. Antum lihat ayatnya. Ini semua saya bawakan dalil, hujjah. Karena agama sama agama dalil. Ini Al-Quran ini kaum muslimin nggak baca ini.
atau baca nggak paham. Ini harus dibaca. Di sini ayat Al-Quran menjelaskan semua tentang tauhid, jelas. Nah, sekarang kita lihat masih banyak orang-orang yang beribadah di sisi kuburan orang soleh. Antum lihat aja yang dikatakan Wali Songo, ya, dibangun masjid di atasnya, kemudian orang beribadah di sana. Masih ada atau tidak? Masih jutaan. Itu yang Wali Songo, belum yang lain. Yang orang bikin kuburan keramat, kuburan barokah. Wah, perbanyak itu sudah. Tidak kehitung udah. Atau orang yang paling fasik pun ditaruh seperti itu oleh mereka, kuburan keramat. Untuk perhatikan di sini di bab 20. Beribadah kepada kuburan orang saleh merupakan syirik besar. Dan beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang saleh termasuk perantara yang bisa mengantarkan kepada peribadahan terhadap orang saleh itu. Sedangkan perantara-perantara yang mereka katakan tawasul, ini namanya perantara. Sedangkan perantara-perantara yang dapat mengantarkan kepada syirikan, haram hukumnya. Sebab mengantarkan kepada syirik besar, dan syirik besar merupakan dosa besar yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yunus surah 10 ayat 106. Surah 10 ayat 106 Allah berfirman, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk, fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin." Jangan kamu berdoa, jangan kamu meminta, jangan kamu beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak bisa menolak bahaya. Allah mengatakan demikian. Kalau seandainya ada kuburan yang bisa memberikan manfaat, mesti sahabat berbondong-bondong datang ke kuburan Nabi. Tidak ada sama sekali setelah Nabi wafat. Tidak ada juga orang datang berbondong-bondong ke kuburan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Tidak ada seorang pun di antara umat yang datang kepada mereka. Yang jelas mereka pasti masuk surga, dijamin. Dijamin oleh Allah, dijamin oleh Rasulullah. Kata Nabi, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Jelas jannah. Nabi yang mengatakan as-sadiqul masduq. Enggak ada seorang pun datang kepada mereka, tidak ada. Makanya kesyirikan ini masih ada di tengah-tengah kaum muslimin. Yang kita harus jelaskan kepada mereka. Kalau mereka mengatakan, kan kita nggak bisa langsung kalau berdoa kepada Allah. Siapa yang mengatakan tidak bisa? Allah yang menyuruh kita untuk langsung minta kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ghafir, surah Al-Mu'min, surah 40 ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Allah berfirman, hendaklah kalian semuanya berdoa kepadaku, kata Allah. Aku akan kabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan terhina. Iya, kata Wahabi, orang mati itu tidak bisa mendoakan orang hidup. Apa benar? Ya, jelas gak benar itu. Orang mati, orang muslim itu bisa mendoakan. الدليل في الدنيا الله تعالى يقول فلا تدعوا مع الله أحدا وأنت يا محمد ويا علي ويا جعفر ويا زهراء. الله تعالى يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه وأنت تقول المدد يا رسول الله. الله تعالى يقول وإذا مرضت فهو يشفين وأنت تطلب البركة والمدد من القبور والأضرحة. ثم يوم القيامة ستقول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. الكلام لك والغير لا أخصك بالموضوع. الله تعالى إذا مت على عقيدة تعتقد أن أصحاب القبور وأصحاب الأضرحة أنها تنفع أو تضر أو يتمسح بها أو يتبارك بها أو نتخذها وسيلة بيننا وبين الله، فتقول يوم القيامة وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. Penyembahan kepada kubur yang dikeramatkan pertama kali di muka bumi Syiah. Setelah itu diikuti oleh apa? Diikuti oleh yang kedua, tarekat Sufiyah.
menganggap bahwa gurunya, syekhnya sebagai wali, sudah mencapai tingkatan yang paling tinggi, sampai datang. Sampai syekhnya mengatakan di buku-buku mereka, di kitab mereka, kalau kamu mengalami kesulitan, kesusahan dan saya sudah mati, kamu datang ke kubur saya, kata mereka begitu. Ini sesat dan menyesatkan kaum muslimin. Yang pertama kali Syiah. Karena ini perbuatan siapa? Perbuatannya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka 5 hari menjelang wafatnya Rasulullah mengatakan, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid wa ana anhaakum an dzalik. Mudah-mudahan, kata Nabi SAW, 5 hari menjelang wafat, mudah-mudahan Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Aku larang kalian jangan melakukan seperti mereka. Dan pertama kali yang akan ditanyakan oleh Allah pada hari kiamat 2 pertanyaan. Bagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, Allah akan tanyakan 2. Yang pertama, madza kuntum ta'budun wa madza ajabtumul mursalin. Yang pertama Allah akan tanyakan, yaitu apa yang kalian sembah. Apakah kalian mentauhidkan Allah atau tidak? Apakah kalian berbuat syirik? Kalau sudah berbuat syirik, ini dosa besar yang paling besar. Kalau dia nggak bertobat sampai akhir hayatnya, Allah nggak akan ampuni di akhirat. Tempatnya neraka orang yang berbuat syirik. Yang kedua, wa madza ajabtumul mursalin. Bagaimana kalian menjawab seruannya para nabi dan para rasul? Apakah kalian ini mengikuti Rasulullah SAW atau tidak? Kalian ittiba atau tidak? Yang pertama pertanyaan tentang ikhlas, yang kedua pertanyaan tentang ittiba. Kalian mengikuti Rasul atau tidak? Karena banyak orang-orang dia tidak mengikuti Rasulullah, yang dia ikuti ustadznya, dai-nya, kiainya, habibnya, ajengan atau yang lain. Allah akan tanya, kenapa kalian tidak mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang wajib kita mengikuti 1 orang ini, dan di kubur pun akan ditanya oleh Allah tentang 1 orang ini, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang-orang yang menyesal nanti pada hari kiamat. Karena apa? Dia taat kepada para pembesarnya. Yauma tuqallabu wujuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila. Ketika mereka dibolak-balikan mukanya di api neraka, mereka katakan, ya Allah, kenapa dulu saya enggak taat kepada Allah dan Rasulnya? Disia-siakan waktunya, waktu hidup ini untuk taat kepada yang lain. Dia katakan begini, dia menyesal, yaitu, ya Allah, kami menyesal, kami dulu taat kepada kubara'ana, sadatana wa kubarana, kepada tokoh-tokoh dan pembesar kami. Fa'adalluna sabila, dan mereka semua menyesatkan kami dan Allah. Itu ada di akhir-akhir surah Al-Ahzab. Kita harus ingat, kita wajib untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, bukan kepada guru, bukan kepada ustaz, bukan kepada kiai, bukan kepada habib, bukan kepada yang lain. Dalam kita beragama, ikut Allah dan Rasulnya, Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Itu yang wajib kita ikut.